Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Cinta yang salah, saudara, ayat yang baru saja kita baca ini adalah ayat yang mengisahkan, narasi yang mengisahkan bagaimana ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya hamil, dan Yusuf berencana dalam hati, karena dia seorang yang tulus hati, dia tidak memberitakan kepada orang lain, tidak menceritakan kepada orang lain, tetapi dia berpikir dalam hati, berencana dalam hatinya untuk menceraikan Maria secara diam-diam dan tidak membuat Maria malu. Saudara-saudara, tapi sesudah itu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan menyampaikan kata-kata seperti ayat kita tadi. Jangan engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istri, karena anak dalam kandungannya dari Roh Kudus. Saudara-saudara, seandainya pesan dari malaikat itu bukan dari malaikat, tetapi dari setan, maka di sini Yusuf berkorban. Yusuf yang tulus hati itu, dia kemudian berkorban untuk cintanya Maria. Dia berkorban untuk orang yang begitu disayanginya dengan tulus hati. Ia berkorban segalanya, mengambil Maria sebagai istri, sebagai cintanya, tapi dia berkorban untuk cinta yang salah. Tetapi saudara, untunglah Yusuf percaya bahwa kata-kata itu adalah dari Tuhan yang disampaikan oleh malaikat. Lalu saudara, karakteristik iman seperti apa yang menyebabkan Yusuf bisa mempercayai dan menganggap bahwa itu adalah perintah dari Tuhan yang disampaikan oleh malaikat? Yang pertama saudara, Yusuf percaya pada kehendak Tuhan. Karakteristik iman percaya kepada kehendak Tuhan inilah yang membuat Yusuf akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak menceraikan. Karakteristik iman yang kedua adalah Yusuf memiliki ketaatan pada Tuhan. Dia taat pada kehendak Tuhan dan dia menanti apa yang akan terjadi dengan kehendak Tuhan yang diberikan kepadanya, yang diperintahkan kepadanya. Karakteristik Yusuf yang berikut adalah kebijaksanaan dan kesabaran. Yusuf dengan kebijaksanaan dan kesabaran, dia tetap merawat Maria dan bayi Yesus, menunggu sampai Maria melahirkan, dan kemudian dia merawat Maria dan bayi Yesus ini. Karakteristik iman seperti ini pun seharusnya kita memilikinya. Dan saudara-saudara, karakteristik Yusuf yang terakhir adalah dia memiliki kasih dan pengampunan kepada Maria. Yusuf tidak menuduh Maria istrinya itu berselingkuh, tidak menuduh tunangannya itu berselingkuh, tetapi dia taat pada perintah Tuhan, mengambil Maria sebagai istrinya, dan dia tidak menceritakan kepada orang lain tentang kehamilan Maria itu. Kesabaran dan pengampunan ini juga seharusnya menjadi karakteristik iman setiap orang Kristen. Saudara-saudara, seandainya Maria berselingkuh, maka Yusuf memiliki hak, memiliki beberapa pilihan untuk meninggalkan Maria, menceraikan Maria. Tetapi tidak, saudara. Yusuf memilih untuk taat pada Tuhan. Yusuf memilih untuk sabar dan bijaksana. Yusuf memilih untuk ada kasih dan pengampunan dalam hatinya, untuk merawat Maria, menerima Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara, sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun 2025 yang penuh dengan misteri. Saudara, ada begitu banyak hal yang akan kita hadapi di depan sana. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang mungkin Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin ada perselisihan dengan sesama kita, sesama tim pelayanan, dengan sesama jemaat, atau dengan tetangga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam memasuki tahun 2025, kita juga harus memiliki karakteristik iman seperti Yusuf. Taat pada perintah Tuhan, memiliki hikmat, kebijaksanaan, dan kesabaran, dan juga memiliki kasih dan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah kepada kita. Saudara, mari masuki tahun 2025 ini
dengan karakteristik iman seperti yang dimiliki oleh Yusuf ketika menerima perintah dari malaikat. Apakah Yusuf berkorban untuk cinta yang salah? Tidak, saudara. Justru Yusuf berkorban untuk cinta yang benar. Dengan ketulusannya, nama Yusuf dicatat sampai saat ini, dan semua orang mengenang dia sebagai ayah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat tahun baru, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari Yusuf ketika dia mengambil Maria sebagai istri. Ketika dia mengetahui bahwa Maria istrinya mengandung, ia berniat untuk menceraikan. Seandainya itu bukan pesan dari malaikat, Yusuf mungkin berkorban untuk cinta yang salah. Tetapi tidak. Yusuf berkorban untuk cinta yang benar. Berkorban untuk cinta yang sejati. Nama Yusuf kemudian dikenal. Kami akan mengakhiri tahun 2024 dan kami akan memasuki tahun 2025. Kiranya di tahun 2025 ini kami memiliki karakteristik iman seperti Yusuf. Kepercayaan kepada Tuhan, ketaatan pada perintah Tuhan, sabar dan bijaksana, dan memiliki kasih sayang dan pengampunan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat tahun baru, saudara.